Nah si Dani tuh masuk ke dapur, nah gue di belakang, tetap di belakang. Entah kenapa fokus gue itu ke lumbung padi terus bang. Gak tahu bawaannya pengen ngeliatin situ mulu, nggak tahu kenapa itu. Nah pada saat gue lagi fokus mata gue ke Dani, itu tiba-tiba di samping lumbung padi tuh kayak ada sosok pocong bang. Jadi yang lihat tuh kayak ekor mata gue gitu. Sosok pocong dari dinding lumbung tuh, kayak ngelongok gitu, set, balik lagi gitu. Akhirnya tuh burung terbangnya apa ya, random gitulah, pokoknya nggak jelas terbangnya. Itu burung makin banyak, angin makin kencang, ombak makin ke pinggir. Akhirnya nggak lama dari itu bang, dari burung itu, di bawah burung persis tuh, gua ngeliat sosok hijau bang, bukan sosok hijau, cahaya hijau di dalam laut. Langsung. Iya, cahaya hijau dalam laut tuh, bukan di bawah ratusan makhluk burung kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris di Dimensi Mistik. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan kisah pengalaman mistisnya selama di perjalanan menuju ke pantai selatan. Dan di pantai selatannya ini, narasumber gue ini dan temannya juga mengalami kejadian-kejadian mistis sampai temannya ini hampir menjadi tumbal di pantai tersebut. Dan seperti apa cerita kelanjutannya nanti biar narasumber gue aja nih yang menceritakan. Ya udah, gue juga udah penasaran, langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bombom. Kabar sehat Bang Bombom? Alhamdulillah. Kesibukan lagi ngapain aja nih Bang? Sekarang lagi sibuk dagang bang. Lagi usaha aja nih. Iya, wih, gila mantap, masih muda udah punya usaha. Nah Bang Bombom, jadi kita sempat ngobrol sebentar di depan. Lu mengalami kejadian horor saat perjalanan dan ketika di pantai selatan nih. Boleh diceritain sedikitnya dulu nih Bang? Jadi waktu itu gue sama temen gue hampir jadi korban bang di situ bang. Hampir jadi korban? Iya, karena melihat sosok hijau di dalam laut. Ada sosok hijau tuh di dalam cahaya laut. Hijau. Cahayanya tuh, wih gila, horor banget nih. Tapi boleh ditahan dulu nih Bang Bombom ceritanya. Nah sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Bombom, jadi gue mau nginfoin dulu nih buat kalian. Jadi kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Bombom ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus juga dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Bombom ini. Ya udah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih. Ya udah, nggak usah banyak berbahasa-bahasa lagi. Langsung aja kita petik ceritanya. Bang Bombom bisa langsung dimulai nih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini gue mau berbagi kisah gue pada saat pengalaman gue lagi jalan ke daerah pantai selatan bang. Jadi kejadian ini gue alami pada tahun 2014. 2014. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi setiap habis lebaran itu gue punya kebiasaan sama teman-teman gue di rumah buat jalan-jalan tuh. Jadi habis lebaran 4 hari nih, gue jalan-jalan tuh keluar kota. Liburan lah. Iya, karena kan gue asli Betawi, asli Jakarta, jadi nggak punya kampung lah gitu. Oh ya, menikmati wilayah Jakarta aja deh. Daripada bosan kan, jadi kita sempetin buat lebaran keluar gitu ya. Iya. Jadi waktu itu gue sama temen gue berempat nih, gue, Dani, si Bagus sama si Ian. Iya. Kita biasa tuh kalau misalkan habis lebaran paling jalan-jalan ke puncak lah, yang daerah-daerah deket ya. Jadi waktu itu kita putusin buat ke daerah-daerah pantai tuh. Iya. Nah kebetulan temen gue si Bagus ini
punya saudara yang nikah sama orang sana tuh. Iya. Jadi dia ngusulin buat ke sana. Dan akhirnya kita sepakatin buat kita berangkat pada hari keempat Lebaran ke daerah Pantai Selatan lah. Pada waktu itu kita kumpul, kalau nggak salah tuh hari Kamis kalau nggak salah tuh. Kita kumpul di rumah saudara Ian. Kita kumpul ba'da zuhur karena ada yang ada yang ngaret-ngaret gitulah pokoknya. Kita ngaret jalan, jadinya baru bisa jalan pukul jam 2 siang. Akhirnya kita jalan berempat tuh, 2 motor. Awal-awal perjalanan kita enak lah, santai kan, karena Jakarta sepi. Sampai daerah Bogor masih lumayan enak lah jalannya. Nah, tiba di daerah Sukabumi, baru sampai daerah Sukabumi kita udah disambut sama kejadian gak enak tuh. Jadi ada korban tabrak adu banteng itu, Bang. Oh iya. Di tolnya tuh? Iya, enggak di tol. Jadi kita naik motor. Kita kan naik motor tuh, kita lewat jalur Sukabumi, baru sampai sekitar mana gitu, nggak jauh dari masuk Sukabumi, kota Sukabumi. Sampai kita ketemu sama kejadian itu tuh, yang adu banteng itu tuh. Ada 2 orang korban yang kondisinya udah meninggal. Oh, meninggal di tempat? Meninggal di tempat. Karena yang gue lihat itu emang kan macet tuh, macet. Jadi korbannya itu udah dipinggirin tuh, Bang. Dengan kondisi yang kendaraan, yang satu motor, satu mobil pick up, nggak salah tuh. Ingat gue, mobil pick up udah hancur motornya tuh. Korbannya tuh udah tergeletak gitu, dengan kondisi udah ditutupin sama kardus sama daun-daun pisang gitu pokoknya. Tapi darahnya bercecar-cecar gitu dah. Pokoknya mengenaskan banget tuh kondisinya. Pada saat itu gue ngerasa ngerasa antara kesian sama ngeri sama geli. Dalam artian gelinya bukan geli itu ya, tapi geli ngeliat darah gitu segala macam. Enggak jauh dari situ, pas lewat kejadian itu badan gue langsung ngerasa kayak nggak enak badan gitu tuh. Kayak langsung lemes, nggak enak badan gitu loh pokoknya. Nggak tahu kenapa tuh ya. Singkat cerita, kita lanjut perjalanan lewat Sukabumi ke daerah jalur selatan, Pantai Selatan. Kita masuk ke daerah Cibadak tuh, belok kanan, lurus terus, ikutin perjalanan tuh, ikutin jalan. Karena kita berempat nih belum pernah ada yang ke daerah itu, Bang. Belum pernah ada yang ke situ. Yang si Bagus ini ternyata juga belum pernah ke situ. Yang dia tahu cuman arah ikutin pelang aja gitu, ke daerah tujuan. Karena kita tahu itu ada pelangnya kan, jadi kita nurut aja tuh, jadi ikutin pelang. Nurut aja. Nah, sampai tiba kita ketemu sama pertigaan jalan. Yang harusnya sebenarnya jalannya tuh kita harusnya ke kiri, harusnya. Cuman karena kita ngikutin pelang, kita nggak tahu jalan, ditambah lagi emang jalur itu yang ke kanan tuh rame. Banyak orang yang jalan-jalan juga lah. Akhirnya kita belok ke kanan, yang harusnya ke kiri tuh. Kita ikutin jalannya enak, pokoknya enak, masih rame, masih banyak orang, banyak perkampungan gitu. Kurang lebih 2 jam itu di jalur itu, Bang. 2 jam. Udah mau maghrib tuh. Akhirnya kita berhenti karena kita bingung kan ya, soalnya nggak jelas arah tujuannya kemana gitu kan. Kita berhenti, kita telepon kan, tapi karena emang sinyalnya agak kurang bagus, jadi dapat infonya agak lama. Kita berhenti di pom bensin sekali kita sholat asar karena udah jam 5 tuh, salah jam 5. Kita berhenti istirahat, kita telepon nyari informasi kan. Ternyata bisa diarahin sampai saudaranya. Jadi saya lanjut perjalanan, ada pertigaan, kita ambil ke kiri lewat jembatan besar tuh, kayak sungai gitu kan. Dari tadi yang kontur jalannya enak gitu kan, jalannya rame, suasananya enak gitu, rame enak. Semenjak kita nyebrang jembatan itu tuh langsung berubah tuh kontur jalan tuh, Bang. Kontur jalan, suasana jalan, kondisi jalan udah berubah semua. Itu kita udah mau deket maghrib ya. Dari nyebrang jembatan itu kita langsung naik bukit dengan kondisi yang udah langsung hutan. Kita naik bukit, kita ikutin pelan-pelan kan, sesuai arahan sama yang dari saudaranya itu. Kita jalan pelan-pelan, sepi, nggak ada rumah, nggak ada apa ya. Pokoknya yang ada cuman
Kita jalan jauh, ada warung satu. Kita jalan jauh lagi, kita naik gunung, yang ada cuman rumah makan satu. Udah nggak, maksudnya nggak ada pemukiman, nggak ada tempat-tempat ramai gitu kan. Hari semakin gelap, kita lanjut perjalanan tuh. Pelan-pelan, karena kita udah capek juga, kita haus, kita apa namanya? Kita pompakin ya, kita istirahat sebentar buat beli air minum. Ada satu warung yang masih buka tuh. Kita beli air mineral di situ, beli 3 yang ukuran besar. Karena takut di depan nggak ada warung lagi nih. Iya. Kita antisipasi begitu. Kita beli air, kita lanjut perjalanan tuh, udah gelap tuh, udah lewat maghrib, udah waktu maghrib udah lewat. Itu jalanan makin ke atas, makin sepi. Makin nggak ada orang. Makin nggak ada orang. Lampu jalanan juga nggak ada. Jalan udah lumayan ada lubang lah, tapi masih lumayan enak. Kita jalan terus, nggak ketemu pemukiman. Jalan terus kurang lebih setengah jam kita di jalur itu, Bang. Ya ngeri juga sih, ngerinya bukannya setan ya, maksudnya ngerinya ada orang-orang jahil yang kita. Apalagi kita kan tamu yang kita nggak tahu kondisi di situ gimana. Jalurnya. Akhirnya kita jalan terus, waktu udah mau jam 7 kurang tuh. Kita belum sholat maghrib, kita apa namanya, kita berhenti, kita istirahat, kita nyari tempat yang landai yang ada sedikit buat sholat lah. Akhirnya kita sholat di situ, Bang, di pinggir jalan. Yang alasnya coba pakai jaket sholatnya. Nah, kita wudhu pakai air mineral yang tadi tuh kita beli tuh. 3 botol itu ya. Nah, kita sholat di situ, kita lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillahnya 1 jam dari situ kita ketemu sama pertigaan. Ke pertigaan yang satu ke arah sana lah, yang satu ke arah yang tujuan. Kita belok kanan tuh. Nah, pertigaan tuh emang bagus, enaknya udah rame tuh. Ada yang anak-anak touring tuh udah rame tuh. Cuman dia nggak ke arah tujuan kita nih, beda jalur. Iya, beda jalur. Pas kita belok kanan, mungkin tuh beda kecamatan atau beda kampung mungkin lah. Langsung berubah lagi kontur jalannya. Yang tadinya aspal lumayan, langsung berubah dengan tanah-tanah yang bebatuan gitu, Bang. Aspal rusak gimana sih ya? Langsung berubah banget pokoknya. Kita tuh agak turun sedikit, naik lagi bukit. Jadi kita naik turun bukit tuh. Kita di jalur itu lama tuh, Bang, kurang lebih 3 jam. Karena bukan karena jauh jalannya, tapi karena kesasar lah ya. Bukan kesasar apa ya? Karena jalan jelek, kita nggak berani resiko kan. Kita jalan pelan-pelan di situ lama pokoknya, tanjakan. Nah, ini tanjakan, sebelah sini hutan nih, Bang, kanan. Sebelah kita jurang tinggi. Nah, hutan itu tuh yang terkenal kalau nggak salah tempat pesugihan tuyul. Nah, hutan itu. Kita jalan situ pelan-pelan tuh. Di situ kita belum nemuin apa-apa ya, maksudnya nggak ada kejadian yang hal-hal goib lah. Itu kurang lebih kita di situ udah pukul 8 malam apa jam 9 malam gitu. Pokoknya udah sepi lah pokoknya. Kita jalan situ pelan-pelan, nggak tahu jalannya kemana. Walhasil kita ketemu jalan bagus tuh, Bang. Pas turun bukit ketemu jalan bagus tuh. Nah, kita lanjut perjalanan tapi tetap nggak ada pemukiman. Kita jalan berempat, bingung tuh, udah capek kan, jalan yang nggak tahu kemana. Plus nggak ada sinyal waktu itu. Sama sekali nggak ada sinyal karena hutan toh. Yang ada cuma jalan itu doang. Kita jalan terus, udah modal nekat aja, bismillah mau nyampe di mana kayak, yang penting kita mudah-mudahan ketemu rumah gitu, perumahan gitu. Kita jalan dari turun bukit itu, kita masih jalan 1 jam tuh, Bang. Jalan masih gitu-gitu aja, nggak sampai-sampai. Jalan terus, akhirnya kita ketemu rumah satu-satu nih, rumah satu. Jadi udah ada rumah pemukiman. Rumah satu, lurus lagi rumah satu gitu kan. Alhamdulillah udah ketemu gitulah, agak tenang dikit tuh. Cuman masih jauh perjalanan. Singkat cerita, sampailah kita ketemu sama ujung jalan. Nanti ada pertigaan jalan gitu, yang 2 jalurnya itu ke arah pantai, yang kirinya itu ke arah kampung. Akhirnya kita masuk tuh ke arah kampung. Nah, di situ kita udah bisa telepon tuh, jadi bisa diarahin lagi kan. Kita masuk. Nah, ketemu jalan-jalan yang jalur kontur tanah yang bergelombang gitu lah pokoknya. Pas di situ kita
jalan, posisi gue paling belakang nih bang. Jadi teman gue dua nih, si Bagus sama si Ian duluan, gue sama si Dani kan. Gue dibonceng waktu itu. Di jalan itu ketemu gue ketemu sosok nenek-nenek. Nenek-nenek dengan pakaian yang mohon maaf agak lumayan compang-camping lah. Kita lewat depan dia tuh, kita permisi, kita biar sopan lagi di kampung orang kan ya. Permisi bu, gitu tuh. Dia nggak balas nggak apa, cuma gini dong bang. Tapi nadanya sinis banget. Iya, gitu dong. Nadanya sinis, matanya ke kita tajam banget gitu. Mungkin ya kita belum mikir aneh-aneh waktu itu tuh. Mungkin wah kita apa gitu, mungkin kita kurang sopan bagaimana gitu kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Kondisi kampung udah sepi banget tuh bang, kurang lebih jam 10 atau jam 11 gitu bukannya. Jam 11 malam itu. Iya, sepi banget pokoknya kampung tuh. Sampai singkat cerita kita sampailah ke rumah saudaranya itu tuh, si Bagus itu. Dan ternyata saudaranya itu udah jedain buat makan kita tuh. Jedain jamuan-jamuan lah. Iya, jamuan-jamuan kita istirahat makan. Nah, makannya itu kita di belakang rumah. Jadi belakang rumahnya itu langsung sawah tuh bang. Nah di sawah itu ada kayak lumbung padi, tempat lumbung padi. Jadi belakang rumahnya itu kan sawah. Di sebelah pojok sebelah kanan itu ada lumbung padi. Nah, gue makan di situ tuh rame-rame berempat kan, sambil cerita-cerita kan. Habis makan, yang dua teman gue udah masuk nih, tinggal gue sama si Dani di belakang. Nah, saudara itu udah tidur. Nah, si Dani itu masuk ke dapur. Nah, gue tetap di belakang. Entah kenapa fokus gue itu ke lumbung padi terus bang. Nggak tahu bawaannya pengen ngeliatin situ mulu, nggak tahu kenapa itu. Nah pada saat gua lagi fokus mata gua ke Dani, itu tiba-tiba di samping lumbung padi itu kayak ada sosok pocong bang. Jadi yang lihat tuh kayak ekor mata gua gitu, sosok pocong dari dinding lumbung tuh, kayak ngelongok gitu, set, balik lagi gitu. Jelas banget. Yang gue lihat tuh sosok pocongnya tuh kain kafannya ya, udah agak-agak kotor gitu lah bang. Cuman mukanya nggak jelas ya, agak-agak gimana gitu, nggak jelas mukanya gitu. Sempet sepintas aja. Sepintas. Cuma dia kayak ngelongok, terus balik lagi. Karena gue udah capek, gue iseng lah kampung orang ya. Akhirnya gue masuk deh tuh. Gue istirahat, gue tidur. Nah, di dalam mimpi gue itu, pas gue tidur tuh gue mimpi didatengin sama dua orang korban yang adu banteng tadi bang. Tadi perjalanan itu tuh. Dia ngakunya, saya korban adu banteng tadi mas gitu. Saya minta tolong ke mas, tolong doain saya supaya saya gini gitu kan. Nggak tahu kenapa emang gue setiap kali ketemu gitu, misalkan gue di jalan mana ketemu, misalkan ada korban kecelakaan gitu, pasti gue mimpiin malamnya. Apa dia entah minta doain, apa dia gimana gitu. Selalu begitu. Padahal nggak kenal ya. Akhirnya ya mungkin emang itu dia, atau mungkin siapa gitu, atau mungkin jin. Ya, akhirnya mungkin gue nggak niat macam-macam, dia minta doa ya gue doain kan. Semoga husnul khotimah, semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya udah tuh dia mimpi begitu, nggak sadar tiba-tiba udah pagi lah, udah subuh. Nah subuh itu pagi-pagi disediain sarapan tuh. Nah saudaranya itu ngajakin gue berempat nih bang buat ziarah ke makam uaknya. Bagus itu. Ayo kita ziarah ke rumah uak gitu kan. Akhirnya karena gue tamu, gue nurut kan, gak enak ada. Akhirnya gue ke makam tuh. Dari jarak rumah saudaranya itu ke makam ternyata emang lumayan jauh, tapi kita jalan kaki bang. Kita lewatin kayak tambak-tambak ikan gitu kan. Nah dari tambak ikan itu nggak jauh kita masuk ke hutan-hutan bambu. Hutan-hutan bambu itu luas banget bang, pokoknya luas banget. Nah sebelum masuk ke gerbang hutan bambu itu ternyata ada kayak makam-makam tua, satu makam tua makan. Nah nenek-nenek yang malam-malam itu bang,
ada di situ tiduran. Yang ketemu di jalan tuh. Nah iya itu. Nah gue tanya sama dia, itu siapa mang gitu kan? Iya. Oh ternyata itu, mohon maaf ya, orang gila gitu, kayak orang kurang waras gitu bang. Oh iya, ODGJ ternyata. Iya. Mantesan kan pas kita tegur begitu jawabannya. Iya. Akhirnya kita masuk situ, akhirnya kita lewatin dia, kita masuk ke hutan bambu. Hutan bambu tuh luas bang, berhektar-hektar tuh. Bukannya pohon bambu semua. Sampai rimbunnya itu hutan bambu, nggak ada matahari masuk. Sampai ada anjing hutan. Gue ketemu anjing hutan dua ekor. Di tempat pemakaman itu tuh. Iya, sebelum pemakaman malah. Jadi kita ini tambang, terus hutan bambu dulu, baru ke pemakaman. Iya. Singkat cerita, sampailah kita ke makam, kita selesai ziarah, balik lagi ke rumah Mamang. Nah kita bilang ke Mamang, Mang kita mau ke pantai, jadi kita nggak nginep lagi di situ. Selesai kita bilang, kita istirahat sampai selesai ziarah, kita makan lagi, disediain makan. Kurang lebih jam 4 sore lah, kita lanjut ke pantai, karena kan dari rumah saudaranya itu ke pantai kurang lebih 1 jam lagi bang. Oh masih lumayan jauh. Masih lumayan ya. Jadi kita lanjut ke pantai tuh. Nah kondisi pantai itu ternyata lagi rame banget ternyata, kan musim liburan ya. Iya. Lagi rame banget itu. Karena kita orangnya nggak mau yang rame-rame, nggak mau yang ribet-ribet, kita meliput tuh bang. Nyari lokasi pantai, spot yang sepi lah. Nyari lokasi-lokasi yang sepi lah, pantai-pantai santai gitu kan. Ya akibatnya kita jauh lah dari posisi utama lah. Kita jauh masuk ke dalam, ketemulah satu tempat, satu pantai gitu yang cuma ada 2 warung. Jadi kita dari jalan langsung masuk pantai itu. Yang ada cuma 2 warung. Nggak ada pengunjung, yang ada cuman muda-mudi yang lagi pacaran. Ada berapa orang gitu. Nah, kita izin ke Mamang, Mang boleh kan nginep di sini gitu kan. Karena kan enak, langsung ke pantai itu, view-nya langsung laut gitu kan. Boleh Mang gitu. Akhirnya kita izin nginep di situ. Nah kurang lebih jam 11 malam lah itu gua. Orang lagi pada pacaran. Akhirnya gua minjem tikar si Mamang, gua tiduran tuh di pinggir pantai bang, kan enak ya. Sendirian aja nih bang. Berdua gua sama si Bagus. Iya. Nah akhirnya gua tiduran di situ, gua nyetel musik kan enak tuh, angin sepoi-sepoi kan, ngeliatin orang-orang pacaran kan gitu kan. Nah kurang lebih lumayan lama gua di situ. Tibalah tengah malam bang. Nah yang para muda-muda ini udah pada pulang nih. Gua tiduran di situ, gua nyantai. Nah air laut makin malam tuh makin pasang. Jadi apa ya, angin udah lumayan kencang, ombak lumayan kencang. Nah tepat jam berapa ya, kurang lebih jam 1, jam setengah 1 lah pokoknya itu mulai tuh dari tengah pantai itu, tengah laut itu muncul kayak burung itu bang, burung hitam. Tapi nggak tahu ya tuh entah burung entah apa, pokoknya gue kira itu burung. Tapi yang anehnya panjang, kurang lebih panjang 1 meter burungnya. Iya, 1 meter tuh terbang bang, terbang cepat tuh di atas permukaan laut itu. Yang waktu itu pertama gue lihat tuh masih cuma berapa ekor lah pokoknya. Makin di sini kok perhatiin kok makin banyak gitu, mungkin jumlahnya ratusan. Tapi malam bang, karena itu waktu itu terang bulan jadi agak lumayan kelihatan ya. Dia terbang kayak terbang acak gitu pokoknya lah, nggak jelas pokoknya. Terbang di atas. Tapi banyak nih burungnya. Terbang di atas, nggak tahu burung nggak tahu apa ya. Kalau gua mikirnya itu burung, karena gua nggak mau yang mikir macam-macam. Masih yang logika, mungkin burung lagi nyari ikan, mungkin lagi nyari makan. Akhirnya tuh burung terbangnya apa ya, random gitulah pokoknya, nggak jelas terbangnya. Itu burung makin banyak, angin makin kencang, ombak makin ke pinggir. Akhirnya nggak lama dari itu bang, dari burung itu, di bawah burung persis tuh, gua ngeliat sosok hijau bang, bukan sosok hijau, cahaya hijau di dalam laut. Lu ngeliat langsung nih? Iya, cahaya hijau dalam laut tuh, pokoknya di bawah ratusan makhluk burung kayak gitu kan. Sempet terpana gua.
Lu fokus manangin cahaya Iya. itu. Sempet terpana gue, lama juga mungkin sekitar 15 sampai 30 menit. Gue bengong bang. Fokus ke cahaya itu kan. Cahaya itu makin dari satu titik yang kecil, itu makin lama makin terang. Makin lama makin terang. Iya. Nah, sadarnya gue tuh karena kaki gue tuh kesentuh ombak. Oh iya. Jadi kan air laut kan makin pasang tuh. Iya. Nah kaki gue kena ombak, nah gue tersadar. Iya. Setelah gue sadar, gue ngeliat teman gue si Bagus. Iya. Si Bagus ini ternyata sama kondisi sama kayak gue gitu. Dia bengong, cuman dia mata udah kosong. Dia sama-sama fokus nih ngeliat cahaya Dia hijau itu. sama-sama kesirap sama itu cahaya, Iya, gitu. Iya. Akhirnya gue sadar, gue coba ngenyadarin ini si Bagus nih. Bangun gue pukul-pukul kan. Gue pukul-pukul badannya mukanya lah. Gue tambah-tambah itu supaya dia sadar. Nggak sadar-sadar gue panggil temen gue yang berdua, karena nggak jauh tuh. Nah temen gue yang dua ini udah tidur ternyata. Gue bangunin buat narik si Bagus ini ke warung. Akhirnya gue gotong tuh bang bertiga ke warung. Masih belum sadarin diri nih Bagus. Masih kosong matanya. Akhirnya si Mamang itu yang punya warung keluar ngebawa air. Akhirnya dikasih air, sadar tuh. Nah ternyata si Bagus itu kan pakai jaket nih dari rumah saudaranya itu. Nah ternyata di dalam jaketnya itu dia ternyata pakai kaos hijau bang. Pakai kaos hijau. Iya kan kalau Iya, menurut mitosnya kan kalau di sana kan nggak boleh pakai pakaian hijau. Iya iya. Akhirnya si Mamang dia nggak banyak ngomong tuh Mamangnya. Ya udah coba cari penginapan yang lain aja gitu kan ya. Ya cari penginapan lain aja. Akhirnya kita siap-siap tuh, kita packing, kita bayar, kita pindah tuh bang tuh, kita nyari penginapan yang lain. Karena waktu itu kan rame banget ya penginapan, hotel pada penuh, penginapan pada penuh. Kita dari lokasi si Mamang itu nyari penginapan jauh banget tuh bang, jauh banget pokoknya. Nyari hotel pada penuh susah. Akhirnya kita kurang lebih setengah jam lah dari situ tuh baru ketemu tempat penginapan dengan kondisi masih di pinggir laut tuh, cuman nggak ada pantai, langsung laut gitu bang. Kita dapat penginapan yang kondisinya kayak apa ya, kayak kecil tingkat 2 gitu. Nah kita kedapatan yang di atas, yang di lantai 2. Kondisi kamarnya itu kecil, kurang lebih 3 kali 2 meter lah, pokoknya nggak gede. Nah di depan kamarnya itu ada teras kurang lebih diameter 1 meter. Nah karena tempatnya sempit, gue ngalah buat tidur di luar. 3 orang ini udah masuk nih, gue tidur di luar kan di lantai 2. Gue tidur, gue paksa tidur tuh. Ya sekitar jam 3 itulah gue agak kebangun gitu bang, agak nggak sadar gitu ya. Di depan itu kan teras tuh, ini kan langsung laut lepas nih. Di depan itu gue ngeliat agak-agak samar mata gue karena bangun tidur kan, kayak ada sosok wanita bang. Kayak ada sosok wanita. Sosok wanita yang pakaiannya tuh kayak pakai pakaian sinden gitu lah pokoknya. Iya. Cuman nggak warna hijau ya. Bukan, menurut gue bukan si sosok itu ya. Iya. Yang terkenal di sana. Iya. Pakaiannya agak-agak silver putih gitu pokoknya. Oh, tapi semuanya pakai busana sinden lah. Kayak perak-perak gitu lah pokoknya bang. Iya. Yang bikin gue tersadar itu kan gue ada di lantai 2 ya. Iya. Itu dia posisinya di luar penginapan gue, berarti kan dia terbang bang. Iya betul ya. Kan posisi lu di atas nih lantai 2. Posisi kan gue di lantai 2. Akhirnya gue bangun, gue masuk ke kamar. Nah ternyata si Bagus itu udah bangun juga, udah duduk posisinya, cuman kondisinya dengan matanya merem. Oh kebangun tapi dalam kondisi mata merem. Iya, lagi duduk gitu. Yang gue takutin dia masih dalam pengaruh nih. Iya yang tadi di pantai itu. Iya. Akhirnya gue bangun lagi nih 2 orang nih buat ngejadarin si Bagus. Pintunya gue tutup. Gue jaga-jaga lah, semoga dia gue takut dia keluar. Akhirnya gue coba sadarin, dia nggak bangun tuh bang. Nggak kebangun. Akhirnya gue ambil air, gue blok aja udah. Iya. Akhirnya kebangun juga tuh dia.
Akhirnya udah tuh setelah bangun sampai pagi tuh gak ada yang tidur lagi tuh. Kita dengar apa, kita setel salawatan lah, Al-Quran lah segala macam kan. Singkat cerita karena gue takut udah begitu kejadiannya, pagi itu gue putusin buat pulang. Langsung pulang aja nih Langsung paginya. pulang, ya. Iya. Gue putusin gue pulang. Gue takut jadi apa ya, Takutnya ada kejadian aneh lagi lah gitu. iya gue takut dah pokoknya. Soalnya kan menyangkut nyawa. Gue putusin buat pulang aman-aman aja tuh sampai ketemu jalur yang ketemu adu banteng tadi. Iya. Badan gue yang tadinya apa ya, tadi yang gak enak, pas lewat situ langsung enteng lagi bang. Oh tadi berarti selama lu perjalanan badan lu terasa berat lah nih. Iya, terasa berat, pokoknya gak enak badan lah. Semenjak itu gue emang gak enak badan itu, langsung gak enak badan. Sampai lewati lokasi yang itu, yang adu banteng itu, badan gue langsung enak lagi tuh. Normal lagi nih. Normal lagi. Nah sampai sekarang itu si Bagus gue ajak sana nggak pernah mau lagi. Si Bagus kapok nih. Iya kapok, karena gue ceritain begitu kondisinya. Iya. Ya mungkin rencana Allah juga, pertolongan Allah, jadi gue udah sadarin pakai ombak tuh. Iya, mungkin kalau lu nggak sampai kena aliran air itu yang ombak itu ya. Mungkin gue masih kondisi kayak apa ya, nggak sadar pokoknya, fokus gitu aja. Lu ngeliatin cahaya itu ya terpana kayak gitu. Mungkin kalau nggak, kaki gue nggak kena ombak, ya mungkin ya seujonnya mungkin gue jadi korban di situ. Mungkin gue tiba-tiba gue masuk air bagaimana gitu kan. Gila. Karena ada bukan tetangga sih, jadi gue punya bibi itu, tempat ngajarnya dia tuh ada korban di situ juga bang. Belum lama ini kejadiannya. Sampai sekarang nggak ketemu jenazahnya di pantai itu. Oh iya. Kejadian belum lama nih. Ya mungkin kurang lebih berapa bulan yang lalu lah pokoknya. Iya. Dan akhirnya lu memutuskan buat langsung pulang lah ketika pulang, karena gue nggak, pikiran gue tuh bukan liburan lagi lah, pokoknya selamat tuh udah baru mah. Yang penting selamat lah ya. Iya, yang gue takutin yang sosok itu ngikutin. Iya, tapi setelah sampai di rumah lu berempat nih nggak ada yang gimana nih? Alhamdulillah aman semua. Alhamdulillah aman ya. Iya. Yang penting keluar dari zonanya dia dulu dah. Dari zonanya dulu ya. Iya. Gila ya. Ada yang pengen gue tanya-tanya nih Bang Mumum. Selama perjalanan lu itu lu merasa tersesat atau nyasar ya? Yang di mana Bang? Selama lu di perjalanan ke arah rumah saudaranya si Bang Bagus ini. Sebenarnya tuh jalannya sama aja nih Bang, bisa lewat situ, cuman karena kita awalnya nggak ada yang tahu jalan situ. Jadi kayak rasanya tuh kayak jalan tapi gak sampai-sampai. Oh iya, karena kita kan baru pertama kali nih, kita kan nggak tahu kondisi jalannya gimana, suasananya gimana, terus resikonya gimana kan. Iya. Jadi kita udah boleh nekat. Iya. Kan yang tadi gue bilang kan harusnya kita ke kiri tuh, yang pas di daerah Cibadak itu kan harusnya gue ke kiri tuh. Iya. Nah, dan ternyata gue ke kanan, yang ternyata jalan makin muter gitu Bang. Makin jauh lah gitu. Iya, jadi muter. Sebenarnya bisa, cuman resikonya makin muter. Iya. Dan selama di perjalanan sama sekali nggak ketemu sama warga atau ketemu. Kalau yang di jalur itu, yang gue bilang lewat jembatan itu, nggak ketemu sama sekali malah Bang. Nggak ada pemukiman. Berarti pure hutan gitu? Pure hutan sama tukang dagang. Mungkin apa ya, ngarep-ngarep orang lewat kali ya. Apalagi kan gue kondisi udah maghrib. Iya. Mungkin ya udah nggak ada orang lewat. Dan ketika lu ngeliat cahaya hijau nih Bang, yang bikin gue penasaran, itu cahayanya berbentuk atau cuma sekedar cahaya-cahaya biasa? Cahaya tok gitu aja Bang. Tapi terang banget ya? Enggak terlalu terang, tapi yang gue lihat itu dari yang titik kecil, makin lama tuh makin gede, kayak makin ngedeket gitu. Oh, kayak semakin ngedeketin lu nih. Cahayanya itu kayak seakan-akan kayak jalan nih. Iya, kayak gitu. Pokoknya dari semakin kita dekat ke objek, ya semakin gede itu jadinya. Oh, iya. Tapi cuma satu cahaya aja? Satu cahaya aja. Dan burung-burung itu langsung hilang pergi atau gimana tuh? Kan tadinya kan lu bilang ada burung tuh, burung-burung. Nggak tahu, udah kan posisi gue waktu itu kan emang udah nggak sadar Bang. Udah terpana banget nih sama cahaya itu. Iya. Dan ternyata pas lu nengok ke teman lu sih ya, Bagus ini, dia juga sama kayak lu nih. Iya, cuman bagusnya gue tersadar karena kena air itu kan. Iya. Kalau dia udah kayak kosong itulah. Mungkin yang diincar mungkin dia ya. Mungkin karena dia pakai pakaian
Oh hijau iya, mungkin iya, dia ngelawan mitos mungkin ya. Iya kan mitos warga sekitar kan kalau daerah pantai sana gitu ya. Nggak boleh yang pakai Dilarang itu. lah. Dilarang Ya banget. mungkin emang kita nggak harus percaya, seenggaknya kita menghormati Ya lah. menghormati tradisi sana lah gitu ya. Oh, lu pada nggak tahu nih kalau temen lu ini pakai dalamannya kaos warna Iya, hijau. soalnya dia pakai jaket pas dari rumah saudaranya itu kan. Sadar-sadar ya pas dia tiduran ini agak keangkat jaketnya itu kan, baru ketahuan dia pakai baju hijau. Ya alhamdulillahnya sih nggak jadi bisa ya, bukannya bisa dibilang tumbal lah ya. Ya emang mungkin belum saatnya juga mungkin. Ya alhamdulillah masih selamat ya bang ya. Ya pelajaran juga sih buat kita Ya supaya lebih mempersiapkan diri kalau ke sana. iya bukannya kita melawan atau mau ingin melanggar ya. Ya, karena kan ya ini nanti kita kan nggak ada yang macam-macam kan. Iya kita yang sekedar Healing-healing. ketidaktahuan lah gitu Iya. kan ya. Terus sama yang pas di rumah saudaranya si Bagus ini ya, teman lu ngeliat sosok pocong yang di lumbung padi itu dia lama nggak sih nampaknya atau cuma sekedar Sekilas kayak karena ngelongok aja gitu bang. ngelongok aja? Ngelongok set langsung baik lagi udah hilang. Tapi tekstur tingginya sama kayak manusia-manusia normal atau dia lebih besar tinggi? Agak lumayan tinggi sedikit. Oh iya. Karena kan agak lumayan gelap juga tuh, karena dia putih kan jadi kelihatan. Tapi mukanya gimana tuh? Nggak kelihatan jelas? Nggak jelas. Karena gua ngeliatnya pakai ekor mata. Lu nggak langsung lihat penuh gitu? Enggak, karena Full fokus mata. gua kan lagi ke teman gua si Dani itu kan. Jadi lu lagi ngobrol begini tiba-tiba lu seakan-akan Iya, noleh gitu. set gitu kan, kalau dia kan putih tuh kelihatan jelas gitu. Tapi itu langsung hilang gitu aja tuh? Enggak? Hilang gitu aja. Ya bagus langsung hilang lah. Kalau agak ya Kalau lama, aduh, iya, waduh. langsung pulang malam itu juga mungkin. Nggak jadi ke pantai nih. Nggak jadi pantai. Gila bang. Emang kondisi kampungnya itu emang gimana ya? Serem banget ya bang, kondisi kampungnya, kampung banget sih emang. Sepi banget nih dari penduduk atau? Sepi banget, sepi. Jadi rumah satu sawah, di rumah sini satu sawah gitu bang. Iya. Dan lu nyampe juga itu kan jam 11 malam ya tadi? Ya sudah semalam, udah sepi banget, nggak ada orang. Ya, iya iseng juga sih kalau misalkan kita tinggal di situ sekarang ya. Ya iseng lah. Iseng lah. Mungkin kita jam 10 malam juga nggak berani keluar lah. Iya dengan kondisi penduduk yang udah sepi banget. Sepi banget. Iya. Sampai sinyal HP juga nggak ada di sana. Iya, mungkin itu dengan penampakan pocong itu selamat datang lah ya. Ya mungkin sambutan hangat mungkin. Salam perkenalan. Iya. Gila ya ekstrim banget. Tapi alhamdulillahnya lagi kembali lagi selamat semuanya bang ya. Tapi semenjak itu gue ke rumah saudara Bagus udah 2 kali bang. Setelah kejadian itu? Tuh, iya sama Bagus, cuman Bagusnya nggak mau ke pantai. Oh cukup di rumah saudaranya aja. Jadi gue main situ cuma nikmatin sawahnya doang. Oh jadi cuma nginep di rumahnya saudaranya Bagus aja nih. Iya, tapi yang kedua itu gue nggak nemuin apa-apa sih, alhamdulillah. Keduanya Aman. nyaman ya aman-aman Mungkin aja. udah kenal pocongnya gue udah. Oh dia lagi nih ya tahun 2014. Belum lama main tahun berapa? Apanya? Belum lama lu kesana tahun berapa? Terakhir gue kesana 2017. Oh 2017, 3 tahun kemudian lah ya. Iya. Tapi nggak ke pantainya ya. Yang ke pantainya ya. Kapok. Ya sekian nih. Maksudnya pengalaman lu bisa dia buat ambil pelajaran juga sih bang ya. Iya bang. Jadi buat yang mau berkunjung ke sana ya bukannya kita ingin melawan atau gimana ya? Bukan melawan mitos, emang ketidaktahuan dengan dari saudara si Bagus ini. Iya. Ya kita kan tahu nih, maksudnya kalau ke pantai itu, pantai selatan dilarang banget menggunakan kaos berwarna hijau. Iya lah, pantangannya begitu. Pantangannya gitu ya. Kita lebih sekedar menghargai lah. Ya setiap daerah pasti punya ada gitu bang. Pasti ada ya. Kayak di Ranukumbolo kan nggak boleh tuh kita nyelamin kaki ke dalam air kan. Oh iya. Ya karena kan itu kepercayaan orang-orang Tengger masalah tuh. Iya. Ya setiap wilayah punya kepercayaan tersendiri lah. Pasti ada tradisinya ya. Ya seenggaknya kita jangan mempercayai, seenggaknya menghormati lah. Ya udah sekian nih Bang Momo, makasih banyak nih udah berkenan berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik, dan semoga usaha lo makin berkembang maju nih Bang. Sama YouTube semoga semakin berkembang. Amin. Saling ngedoain kita nih Bang ya. Oke Bang, siap. Nah sekian nih pengalaman horor selama perjalanan Bang Bom Bom dan kawan-kawannya sampai ke tempat tujuan di rumah saudaranya, dan selanjutnya juga ke pantai tadi. Bisa kita ambil atau kita petik pelajarannya dan buang segala yang nggak pantas atau yang nggak patut dicontoh lah gitu ya Bang ya. Betul. Sekali lagi makasih banyak udah nonton ceritanya Bang Bom dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Nah lagi-lagi sebelum gue akhiri videonya, gue
Nah, lagi-lagi sebelum gue akhiri videonya, gue mau nginfoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Bom Bom, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja nih. Ayo silakan DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Bom Bom ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue harus Dimensi Mistik pamit undur diri beserta Bang Bom Bom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.